Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Seperti Turki ini ternyata kutukannya ya benci sama Swedia. Wah, si Erdogan dengan Ponga kemarin ngomong kan, jangan salahkan, kita akan putus hubungan dengan Swedia, seluruh negara-negara Islam, begitu kan. Dengan Pona dibangkitkanlah amarah rakyatnya, begitu, untuk melawan Swedia. Padahal buat kita itu cuma kertas, benda mati aja, buat apa? Itu kan yang penting kan hati dan pikiran kita, begitu ya. Nah, jadi kutuk ya, akhirnya dalam waktu singkat ternyata setelah membakar, setelah membangkitkan provokasi Erdogannya dengan benci Swedia itu, ya malah mendatangkan kutuk sekarang, gempa bumi. Jadi saya coba hubungkan ke situ, begitu ya. Jadi ada ajabnya sekarang kan, si Erdogan dengan kepongahannya, dengan kesombongan dan gayanya menolak bantuan dari luar negeri ya. Tetapi rakyatnya itu sudah teriak, kok sudah lebih dari 24 jam saya belum dapat tenda, saya belum dapat bantuan makanan segala macam, kelaparan, listrik mati, nggak ada yang tolong gitu. Nah, sedangkan regu-regu SAR-nya, penolongnya cuma dikerahkan ya nggak sesuai dengan korban yang banyak melimpah begitu ya, cuma 500 dokter, 1.200 tim SAR, kewalahan, dan belum lagi gempa susulan, dan ternyata korbannya nggak disangka-sangka ya, ribuan begitu, dan akan puluhan ribu nih begitu. Baru akhirnya dia membuka diri ya, ya udah boleh bantuan. Negara-negara seperti Jerman yang tadinya mau membantu ditolak, akhirnya membuka diri. Ya, saya nggak tahu terhadap Swedia ini ya, membuka diri nggak, padahal kan kemarin kan sudah bakar benderanya ya, sudah marah-marah karena ada warganya yang membakar Quran. Silakan Pak Suara. Ya, Pak Paul, shalom, selamat malam. Selamat malam semua. Jadi gempa bumi Turki ya. Jadi kan ini mungkin bisa puluhan ribu nih, Pak Paul ya, kayaknya korbannya yang mati. Ya udah berapa ribu, mungkin bisa jadi 3.000, 5.000 gedung nih hancur semua ya. Kita nggak tahu berapa masjid, berapa pesantren, berapa sekolah Islam juga nih yang hancur termasuk di dalamnya ya. Jadi ini bisa puluhan ribu. Dulu kan kalau nggak salah yang terdekat Turki itu tahun 98 apa 99 apa 97 itu hampir 17 sampai 20 ribuan orang itu mati kalau nggak salah. 39 apa 30-an berapa itu juga hampir 30 ribu mati di negara yang sama, Turki. Sekarang gempa buminya juga dirasakan di negara tetangganya ya, Lebanon, Suriah, sama Mesir juga. Terasa tuh gempanya ya, sebagai bentuk peringatan juga ya buat mereka. Nah, saya coba pakai logika Islam sendiri dulu lah, karena Turki ini kan negara Islam ya. Jadi kalau gempa bumi, bencana alam ya, banjir begitu ya, semua tsunami, itu kan buat Muslim, hikmahnya dari bencana itu adalah supaya manusia itu sadar, ya kan, gitu, bahwa Tuhan itu berkuasa akan segala sesuatu. Jadi itu sebagai bentuk ujian, tapi juga sekaligus siksaan, ya, siksaan buat manusia, begitu. Nah, yang mengingkari Tuhan, intinya kan seperti itu. Nah, saya coba kutip di dalam kitabnya mereka sendiri, QS Anisa 79, bahwa mengatakan nikmat apa saja yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja musibah yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah, gitu kan. Jadi berdasarkan surat ini, itu karena kesalahan dirimu sendiri, kesalahan manusianya ya. Musibah ini nggak akan terjadi kalau nggak ada izinnya Tuhan ya. Jadi
ini semuanya atas izin Allah ya, karena kesalahan manusia ya. Nah, jadi boleh dikatakan menurut ayat ini berarti ini atas izin Allah gempa bumi yang terjadi di Turki, dan ini karena kesalahan orang-orang Turki ya berdasarkan ayat-ayat ini. Lalu saya coba lagi ambil di kitab QS 117. Tuhan tidak akan membinasakan negeri-negeri secara jolim, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, kalau rakyatnya berbuat baik, orang-orang Turkinya berbuat baik, Tuhan nggak akan jolim. Tuhan tidak akan membinasakan negerinya. Tuhan tidak akan mendatangkan gempa bumi yang terjadi seperti sekarang. Ya, Tuhan tidak akan mendatangkan tsunami seperti di Aceh, gempa bumi seperti di Iran. Ya kan? Kalau berdasarkan ayat ini, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan kalau mereka berbuat baik. Jadi intinya bahwa pengertian gempa bumi buat orang-orang Muslim sebenarnya pandangan Islam yaitu salah satu bentuk ajab Allah begitu ya, buat manusia yang membangkang, yang yang tidak yang berperilaku buruk terhadap manusia lain maupun terhadap alam begitu ya. Bahasa mereka itu apa sih, muamalah lah gitu ya, nggak berlaku dengan baik jadi terhadap sesama maupun terhadap alam, sehingga menyebabkan azab begitu. Mereka berbuat buruk, bergaul buruk ya dengan manusia lain begitu. Termasuk juga itu banyak dosa, banyak jinah, banyak makan riba kan kayak begitu. Jadi Tuhan mendatangkan azab gitu untuk melakukan proses pemurnian lah, pembersihan terhadap kotoran-kotoran yang dilakukan oleh manusia itu, supaya manusia itu bertobat intinya begitu ya. Jadi kalau dengan kata lain, gempa yang terjadi di Turki ini adalah azab Allah ya terhadap orang-orang Turki yang masih belum berbuat baik ya, yang masih melakukan banyak dosa ya, yang tidak bermualah, itu tidak melakukan yang baik terhadap sesama maupun terhadap alam begitu ya, termasuk zina lah segala macam, kata Tuhan bisa mendatangkan azab. Jadi supaya manusia itu berintrospeksi diri ya, jangan kufur lah katanya. Nah, jadi itu pandangannya Islam begitu kan. Nah, yang menarik adalah kita melihat ini kan luar biasanya itu faktanya sekarang kan, tadinya kan si Erdogan dengan kepongahannya, dengan kesombongan dan gayanya menolak bantuan dari luar negeri ya. Tetapi rakyatnya itu sudah teriak, kok sudah lebih dari 24 jam saya belum dapat tenda, saya belum dapat bantuan makanan segala macam, kelaparan, listrik mati, nggak ada yang tolong gitu. Nah, sedangkan regu-regu SAR-nya, penolongnya cuma dikerahkan ya nggak sesuai dengan korban yang banyak melimpah begitu ya, cuma 500 dokter, 1.200 tim SAR kewalahan, dan belum lagi gempa susulan, dan ternyata korbannya nggak disangka-sangka ya, ribuan begitu, dan akan puluhan ribu nih begitu. Baru akhirnya dia membuka diri ya, ya udah boleh bantuan. Negara-negara seperti Jerman yang tadinya mau membantu ditolak, akhirnya membuka diri. Ya, saya nggak tahu terhadap Swedia ini ya, membuka diri nggak, padahal kan kemarin kan sudah bakar benderanya ya, sudah marah-marah karena ada warganya yang membakar Quran. Nah, jadi sesuatu yang pelajaran buat Erdogan juga, jangan terlalu pongah begitu. Nah, yang saya mau bicarakan lagi berarti kan selain azab, kita melihat lagi fakta. Saya agak bawa sedikit ini ya. Ternyata negara-negara ya yang banyak masjidnya, katakan Yaman itu kalau saya lihat
di negara-negara itu hampir 50.000 masjid itu berdasarkan data ya. Iran itu hampir 58.000 masjid. Turki itu ada 82.000 masjid. Arab Saudi itu ada 98.000 masjid ya. Mesir itu ada berapa tuh 108.000 masjid. Pakistan itu ada 120.000 masjid. Bangladesh itu ada 250.000 masjid. India itu ada 300.000 masjid. Indonesia paling banyak 800.000 masjid. Luar biasa ya, paling banyak di Jawa Barat nih 58.000, hampir 59.000 masjid. Kedua malah di Jawa Tengah 50 ribuan. Ketiga Jawa Timur hampir 49.000 masjid ya. Jadi banyak sekali. Indonesia nomor 1 800.000 masjid. Nah, saya melihat lagi kenyataan ternyata masjid ini kan buat orang Islam adalah rumah Allah ya. Mestinya kalau pengertian orang Islam itu rumah Allah ya, bangunan mestinya Tuhannya kan berkenan, Allah berkenan, mestinya kan diberkati ya. Mestinya hati Tuhan jadi senang karena banyak rumah Allah, begitu kan, hati Allahnya disenangi. Tapi kenyataan mestinya kan kalau senang Allahnya memberkati kan jadi kaya, jadi makmur, jadi sejahtera, tidak miskin, ya tidak banyak bencana. Tapi kenyataan negara-negara yang saya sebutkan 10 itu banyak masjidnya rata-rata miskin, ya miskin, tertinggal. Bahkan sekarang Pakistan saja boleh dibilang hampir bisa jadi gagal bayar utang, bisa kolaps ini. Bahkan devisanya ini kalau nggak salah hanya punya kemampuan hanya untuk 3 minggu mengimpor barang gitu ya, nggak mampu bayar utang dia, utangnya besar begitu ya. Dan kita lihat ini semua negara-negara Yaman semua ya, Indonesia termasuk yang mau tegakkan perda-perda syariah agama begitu ya. Sehingga kita lihat manajemennya kalau secara bidang manajemen hancur begitu karena mau diatur-atur agama ya, sedangkan agama ya jauh lah beda kelasnya dengan orang-orang bisnis, orang-orang ekonomi, orang-orang yang membangun begitu. Nggak ada, mereka nggak ngerti pembangunan ya. Nah akhirnya itu yang menghalangi mereka kalau saya lihat ya secara ininya ya, ilmu bisnis, ilmu ekonominya ya, akhirnya perda-perda syariah ini yang membuat mereka susah maju begitu ya. Walaupun ada masjid, mestinya logikanya Tuhannya disenangi begitu ya. Tuhannya senang, mestinya diberkati. Tapi kenyataan paradoks. Negara yang banyak masjidnya justru miskin, tertinggal, terbelakang, ekonominya tidak maju. Indonesia aja berapa banyak orang miskin ya, yang cuman gaji ya kemarin kita bahas aja jutaan, guru honorer aja cuman 300.000. Gimana bisa maju begitu? Jauh dari kemajuan begitu ya. Utang aja sekarang udah 7.000 8.000 triliun, walaupun sekarang secara infrastruktur di Jawa ya ada lumayan lah, ada jalan tol begitu ya. Mau ada kereta cepat di Jakarta Bandung, tapi kan itu utang juga ya, 7.000 8.000 triliun ya. Nah, bayar utangnya gimana tuh? Hampir 500 triliun, 400-500 triliun nanti 1 tahun. Gimana bayarnya? Bisa-bisa kalau nggak bisa sanggup bayar, jadi gagal bayar. Begitu gagal bayar dalam 5-10 tahun lagi, ya bisa jadi bangkrut. Nggak ada juga investor yang mau masuk. Segala propertinya bahkan murah. Bahkan sekarang banyak aset-aset kita juga udah banyak dibeli asing ya. Singapura, negara kecil aja kemarin kita udah bahas hampir 1.000 triliun invest di sini. Begitu ya, negara kafir, negara yang makan babi, yang nggak punya sumber daya alam, tapi menjadi investor nomor 1 di Indonesia, menjadi pemberi hutang nomor 1 di Indonesia, negara kecil yang penduduknya cuman berapa juta sih, paling 3, 4, 5 juta sekarang paling, dibanding 275 juta, tapi bisa memberi utang 1.000 triliun hampir ya kepada Indonesia begitu, luar biasa gitu. Nah, kita lihat paradoks, Indonesia yang punya sumber daya alam luar biasa malah miskin ya, belum lagi tadi Yaman ya, semuanya itu ya, Pakistan mau bangkrut lagi. Nah, jadi kita lihat berbeda. Nah, saya sekarang coba mau masuk mengenai kenapa bisa tidak maju. Saya pernah sekali dapat satu firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Korea Utara itu
Kenapa tidak bisa maju? Karena salah satu alasannya karena mereka menjadi negara yang tertutup. Semua yang hatinya tertutup, pikirannya juga mau menutup diri, ya, nggak mau membuka diri, mereka pasti akan yang ada jadi kutuk. Jadi kalau kita membuka diri jadi berkat, bahasa rohaninya, kalau menutup diri jadi kutuk. Jadi semua yang menutup diri, kayak dulu China komunis waktu zamannya Mao Zedong, menutup diri, benci mulu sama Barat. Korea Utara juga didoktrinisasi, anak-anak dari 7-9 tahun tuh diajarin untuk nembak, benci sama Paman Sam, lambang Amerika, diajarin untuk nembak begitu. Negaramu susah ini gara-gara Amerika segala macam. Jadi diajarkan dari kecil kebencian kepada Barat, ya. Mereka benci begitu. Nah, akhirnya kalau hukumnya di dalam kekristenan kan kita dalam firman Tuhan bahwa kalau kita benci, nggak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan ampuni kita. Kalau Tuhan tidak akan ampuni kita, ya itulah kutuk yang akan datang kepada kita. Itu kan sama seperti kayak firman Tuhan yang mengatakan tentang perumpamaan orang yang berhutang berapa tuh 10.000 kalau nggak salah kan, sama yang berhutang 10 kalau nggak salah. Nah, yang berhutang kecil nggak mau mengampuni gitu ya, padahal dia punya hutang yang lebih besar lagi begitu. Nah, akhirnya dia diserahkan kepada algojo begitu. Artinya di situ bicara tentang penyiksaan, kutuk. Jadi Korea Utara dulu komunisme, waktu China komunisme di zamannya menutup diri si Mao Zedong, ya mati, nggak jalan. Jepang dulu juga begitu, ya, menutup diri. Semua yang menutup diri mana bisa terbuka, nggak maju begitu. Ya sama, negara-negara Muslim penuh dengan kebencian, benci terhadap Barat, benci terhadap Israel, benci terhadap orang-orang kafir, diajarkan terhadap orang Nasrani, terhadap orang Yahudi. Pokoknya yang di luar non-Muslim diajarkan untuk benci, ya, di kitabnya juga ditulis dan diajarkan juga sama si ustadz-ustadz pemimpinnya sampai saat ini. Bahkan si Somad juga sampai mengajarkan pejabat-pejabatnya melarang membangun rumah-rumah ibadah, begitu ya. Nah, melakukan diskriminasi. Nah, kebencian ini dibangun akhirnya melahirkan kutuk. Ya, kutuk itu ya kemiskinan. Kutuk itu ya tadi nggak maju-maju negaranya, ya, akan jadi kutuk. Sama seperti Korea Utara. Korea Utara itu 20 tahun nggak usah diperangi, alat-alatnya juga nggak punya dana lagi untuk revitalisasi, bangkrut sendiri rakyatnya. Gimana dia membiayai tentaranya, ya. Setahu saya kalau nggak salah sekarang warganya 50.000 itu dikirim ke luar negeri untuk kerja. Dia mesti kerja menghasilkan devisa buat negaranya, buat rejimnya bayar tentara-tentaranya, buat bayar ASN-ASN-nya. Kalau enggak, keluarganya akan diancam, bisa dibunuh begitu. Nah, jadi jahat begitu akhirnya. Jadi nggak ada syarat lain, satu negara mau maju salah satunya mesti terbuka, nggak bisa tertutup, nggak boleh membenci, ya. Nah, kalau mengajarkan kebencian seperti Turki ini ternyata kutukannya ya benci sama Swedia. Wah, si Erdogan dengan Ponga kemarin ngomong kan, jangan salahkan, kita akan putus hubungan dengan Swedia, seluruh negara-negara Islam, begitu kan. Dengan Pona dibangkitkanlah amarah rakyatnya, begitu, untuk lawan Swedia. Padahal buat kita itu cuma kertas, benda mati aja, buat apa? Itu kan yang penting kan hati dan pikiran kita, begitu ya. Nah, jadi kutuk ya akhirnya dalam waktu singkat ternyata setelah membakar, setelah membangkitkan provokasi Erdogannya dengan benci Swedia itu, ya malah mendatangkan kutuk sekarang, gempa bumi. Jadi saya coba hubungkan ke situ begitu ya. Jadi ada ajabnya sekarang begitu. Nah, sementara itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Satu lagi Pak Paul. Ya, lanjut. Ini saya baru ingat tadi di chat ini. Ini loh di Jawa Barat itu masjid ada 60.000 masjid. Bangun 1 triliun masjid. Tahu nggak gubernurnya? Anak sulung diazab juga. Berangkat deh. Ini baru ingat nih. Itu ya. Ya, itu catatan Pak Paul ditambahin lagi tuh. Si Ridwan Kamil. Tapi ini kita lagi orang-orang yang nyerang Kristen dulu, orang yang menghina Tuhan Yesus nih.
Nah, di Yang- Jawa Barat ya, Pak, yang paling susah gereja bakar, Ya. gereja itu kapan paling banyak di Jawa Barat, Ya. ya kan? Lanjut. Siapa lagi?